Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin nih sama kalian gimana sih caranya ngerjain tugas PBO. Nah, apa itu PBO? PBO adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, berhubung aku dapat tugas dari dosenku, tugasnya tuh buat aplikasi sederhana. Jadi, kita hari ini bakal buat aplikasi, yaitu aplikasi sistem gaji pegawai menggunakan bahasa pemrograman Java. Tujuannya sih buat nerapin semua konsep OOP yang udah diajarin sama dosenku. Nah, sebelum kita ngoding, kita pahami dulu yuk 4 pilar OOP yang bakal kita pakai. Yang pertama ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah menyembunyikan data atau atribut supaya tidak bisa diubah sembarangan. Gampangnya tuh kayak gini. Bayangin aja, enkapsulasi itu kayak gembok data. Jadi, data-data penting kayak gaji pokok itu wajib kita private supaya nggak bisa diubah sembarangan. Nah, kita itu bisa ngubah, itu ada akses atau pintu khusus namanya yaitu getter dan juga setter. Nah, yang kedua ada pewarisan. Pewarisan adalah kelas anak mewarisi semua sifat perilaku dari kelas induk. Gampangnya tuh kayak gini, anggap aja kelas pewarisan itu kayak kelas anak yang nurunin sifat dari orang tua. Nah, kelas anak seperti pegawai kontrak itu bisa dapetin semua metode dan atribut dari kelas induk yaitu kelas pegawai tanpa nulis ulang. Kuncinya yaitu satu, pakai kata extend. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu polimorfisme. Polimorfisme adalah satu metode, tapi perilaku bisa beda tergantung objeknya. Gampangnya tuh kayak gini, anggap aja polimorfisme itu kayak banyak bentuk perintahnya, tapi aksinya tuh beda. Contohnya, perintah hitung gaji, itu sama, tapi pegawai kontrak A pakai rumus A, dan pegawai tetap pakai rumus B. Simpel kan? Nah, kita masuk yang terakhir nih, yaitu abstraksi. Abstraksi adalah menyembunyikan detail rumit dan hanya menampilkan fungsi pentingnya. Nah, ibaratnya tuh kayak gini, kita itu cuma ngasih tahu apa yang harus dilakukan objek, bukan bagaimana caranya. Nah, kita pakai abstract class itu untuk maksa si anak kelas itu buat bikin rumus gaji mereka sendiri. Nah, untuk detail ribetnya itu disembunyiin. Oke guys, sekarang kita masuk ke langkah pertama yang paling dasar, yaitu buat project atau kita buat foldernya. Nah, di sini aku bakal buat satu folder utama yang akan nampung semua file Java. Nah, sekarang kita buka dulu foldernya. Nanti di dalam folder aku akan menyimpan folder tersebut dalam folder bernama Java. Nah, untuk folder project kali ini aku akan kasih nama yaitu penggaji salah, yaitu aplikasi penggajian pegawai. Nah, nanti di dalam folder ini aku bakal buat 4 file Java penting yang akan saling terhubung. Nah, teman-teman, di sini aku akan buka Visual Studio Code, lalu masukkan folder project yang barusan kita buat. Setelah itu, aku akan langsung buat beberapa file yang isinya berupa pegawai Java sebagai parent class, pegawai kontrak dan pegawai tetap Java sebagai kelas anak, aplikasi gaji Java sebagai main class. Nah, sekarang aku akan memulai untuk mengetik codingannya. Tapi di bagian ini akan aku percepat ya, supaya videonya nggak terlalu panjang untuk kalian. Kalau kalian mau lihat detailnya, kalian bisa memperlambat kecepatan videonya. Nanti di bagian akhir aku akan kasih secara lengkap supaya kalian paham alurnya.
Fandi Remix. Sesenyumanmu buatku candu, maafkanlah ku tergila-gila. Tanpamu hampa, ku mati rasa. Jika benar kau rasakan, hati-hati jaga sampai mati. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja yang Maman Fandi Remix.
ada sembilan nyawa mau samamu saja semuanya ini dada isinya kamu semua alam ini jatuh cinta. Ulah siapa yang bisa buatku begini gila ini bahagia apa menderita langit lagi bagus-bagusnya tapi bagiku biasa saja dia buatku terkesima hanya tahu ada menjauhmu dari petak-petak itu tadi mataku ini harus sampai memiliki membuat dia terlambat malam kau pikir ada sembilan nyawa mau samamu saja semuanya di dada isinya kau semua Amerika jatuh cinta. Apa kamu sayang? Apa hayal ceritaku sekarang? Buat aku kebayang seketika bersama lepas mata. Can you see for me? Boleh aku visit semua mendadak? Kalau memang agak-agaknya kau berkenan ku berangkat sekarang. Biar tahu ada menjauhmu apa lagi? Kau benda ku tapi mataku berdiri kau sampai ku miliki tak mau ku tidur lagi. Malam kau pergi ada sembilan nyawa mau samamu saja semuanya di dada isinya kau semua Amerika ada sembilan nyawa mau samamu saja semuanya di dada isinya kau semua Oke guys, jadi itu tadi adalah semua proses coding yang udah aku tunjukin. Dan sekarang aku akan mulai jelasin nih sama kalian satu persatu bagian dari kode yang udah kita ketik tadi. Biar kalian tuh gak cuma lihat, tapi kalian tuh juga bener-bener paham dan ngerti dari setiap baris dan kode yang udah aku tunjukin tadi. Yuk kita bahas sekarang. Oke, untuk penjelasan yang pertama, kita akan masuk pada file pegawai.java. Nah, di sini aku sengaja buat kelas induk yang bersifat abstrak. Kelas ini nggak bisa dibuat objeknya secara langsung, karena fungsinya itu adalah sebagai cetak biru dasar bagi semua jenis pegawai. Di dalam kelas ini, aku juga nerapin pilar OOP loh, yaitu enkapsulasi dan juga abstraksi. Jadi, seluruh atribut seperti nama, ID pegawai, gaji pokok, dan jam kerja itu sengaja aku buat private supaya datanya aman dan tidak bisa diakses sembarangan. Untuk mengatur dan membaca nilai atribut tersebut, aku nyediain getter dan juga setter, sehingga perubahan data tetap terkontrol dan selalu valid. Selain itu, di dalam kelas ini juga terdapat metode abstrak yang bernama hitung gaji yang menjadi kontrak wajib bagi seluruh kelas turunan. Artinya apa? Artinya setiap jenis pegawai itu harus punya cara perhitungan gaji masing-masing, dan inilah yang membuka jalan untuk polimorfisme. Kelas pegawai juga memiliki metode biasa seperti tampilkan detail yang bisa langsung digunakan atau di-override oleh kelas anak sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, pegawai.java adalah fondasi utama yang memastikan struktur program rapi, konsisten, dan mengikuti prinsip OOP dengan benar. Nah, kita masuk ke file yang kedua nih, yaitu pegawai kontrak.java. Di sini kita buat sebuah kelas anak yang mengextend dari kelas pegawai atau parent class. Nah, pegawai kontrak itu otomatis mewarisi atribut dasar seperti nama, ID, gaji pokok, serta metode umum seperti tampilkan detail dan getter
setter sehingga kita tuh nggak perlu nulis ulang kode yang sama. Namun, karena pegawai kontrak itu punya kebutuhan khusus, kita tambahkan atribut spesifik, yaitu tunjangan transport beserta getter dan juga setternya. Bagian yang paling penting adalah implementasi metode abstrak, yaitu hitung gaji. Dan di sini kita menuliskan rumus perhitungan gaji yang khusus untuk pegawai kontrak. Nah, yang pertama kita ambil yaitu gaji pokok dari induk. Kemudian jumlahkan dengan tunjangan transport untuk mendapatkan gaji kotor. Dan setelah itu hitung potongan pajak. Misalnya di sini kita membuat 10% dari gaji pokok. Nah, lalu dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan total gaji bersih. Dengan menuliskan metode ini, kita sedang memenuhi kontrak abstrak di kelas induk sekaligus memperlihatkan prinsip polimorfisme. Nama metode sama dengan di kelas lain, tetapi perilakunya yaitu algoritma dan perhitungannya itu bisa berbeda. Selain itu, kita juga bisa menampilkan pada tampilan detail, yaitu dengan cara memanggil super.tampilkan detail terlebih dahulu untuk menampilkan informasi umum. Lalu kita menambahkan baris khusus seperti nilai tunjangan transport dan total gaji bersih. Jadi, pendek kata, pegawai kontrak di Java itu menunjukkan bagaimana pewarisan membuat kode lebih ringkas dan bagaimana kita bisa memperluas fitur lewat atribut dan metode baru, dan bagaimana polimorfisme memungkinkan setiap jenis pegawai punya cara sendiri untuk menghitung gaji tanpa merusak desain umum dari kelas induk. Nah, kita masuk di file yang terakhir, yaitu pada file aplikasi gaji.java. Dan inilah tempat seluruh program dimulai dan menjadi bukti bahwa semua konsep OOP yang kita terapkan itu benar-benar berjalan. Di sini ada method main, itu berfungsi sebagai pintu awal eksekusi, sehingga semua pembuatan objek dan pemanggilan metode dilakukan dari sini. Nah, di bagian pertama kita membuat objek pegawai kontrak dan pegawai tetap. Setiap objek itu diberi data melalui setter seperti set nama dan set gaji pokok. Ini menunjukkan penerapan enkapsulasi karena kami tidak mengubah atribut secara langsung, melainkan melalui metode yang aman dan terkontrol. Setelah itu kami memanggil tampilkan detail untuk menampilkan data setiap pegawai. Di dalam proses ini, metode hitung gaji dijalankan sesuai rumus yang sudah di-override di masing-masing kelas anak. Sehingga perhitungan aritmatika gaji dilakukan secara otomatis sesuai tipe pegawainya. Bagian paling penting dari file ini adalah demonstrasi polimorfisme menggunakan sebuah array bertipe induk pegawai. Array ini dapat menampung objek berbeda, baik pegawai kontrak maupun pegawai tetap. Ketika array tersebut di loop dan kami memanggil P hitung gaji, Java akan memutuskan sendiri rumus mana yang harus dipakai, rumus kontrak atau rumus tetap. Dan inilah bukti nyata bahwa satu perintah yang sama itu dapat menghasilkan perilaku berbeda sesuai tipe objeknya. Dengan demikian, aplikasi gaji.java itu menjadi penghubung semua konsep dari enkapsulasi, yaitu saat mengatur data, pewarisan, saat membuat objek dari kelas anak, abstraksi lewat metode abstrak yang wajib diimplementasikan, dan polimorfisme yang terlihat jelas saat perhitungan gaji dieksekusi dari array bertipe kelas induk. Oke, dan sekarang kita akan merun hasil dari codingan kita. Dan ini adalah hasil dari semua codingan kita tadi. Sangat-sangat jelas dan bisa dimengerti ya, dari kita memberikan namanya, terus ID, gajinya, dan semua dari tunjangan transport sampai gaji bersih, semua sudah dipaparkan dalam terminal ini secara jelas. Oke, terima kasih udah mau nonton, semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.